Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. OLS merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS, maka demikian itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Regresi logistik merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen yang berupa kategori, biasanya 0 dan 1. Regresi ordinal adalah salah satu dari berbagai jenis analisis yang khusus digunakan jika variabel dependen adalah data berskala kategorik bertingkat. Istilah kategori bertingkat juga bisa disebut dengan istilah ordinal atau ranking. Contoh dari ordinary least square. Pengaruh harga minyak mentah dunia, Dow Jones Industrial Average, dan inflasi terhadap harga saham perusahaan di BEI. Contoh dari regresi logistik. Pengaruh pendapatan per kapita dan status pekerjaan terhadap status gizi masyarakat. Contoh regresi ordinal. Pengaruh quick ratio, return on asset, dan terhadap opini audit. Jenis uji asumsi klasik terdapat 5 jenis, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Residual adalah perbedaan antara nilai observasi dengan nilai prediksi yang diperoleh dengan menggunakan model regresi estimasi. Cara uji normalitas, diantaranya ada uji histogram, uji p-plot, uji chi-square, uji skewness dan kurtosis, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini adalah uji normalitas dengan histogram, yaitu dilihat dari bentuk histogram yang dilihat dari garis poligon frekuensinya harus berbentuk seperti lonceng terbalik. Dan ini maknanya berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya uji p-plot. Uji p-plot digambarkan dengan titik-titik yang mengikuti garis linier. Titik-titik ini adalah nilai standaris residual yang harus mengikuti garis linier dan mendekati garis linier. Selanjutnya uji chi-square dengan rumus X kuadrat sigma OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI, di mana OI frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke I. EI adalah frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke I. X kuadrat adalah nilai chi-square. Selanjutnya ada uji skewness, yaitu dengan melihat kemencengan dari kurva normalitas. Sini ada pertama jenisnya ada skew to the left, di mana
kemencengan kurva berada di arah kanan, yaitu nilai min dan median ada di sebelah kiri dari modus. Ya, min dan median ada di sebelah kiri modus. Kemudian yang di tengah yaitu symmetric atau zero skewness. The mean, median, and the mode are the same. Jadi bertemu di titik tengah ini min, median, dan modus. Selanjutnya kurva menceng ke kiri atau skew to the right. Positively skew. The mean and the median are to the right of the mode. Jadi min dan mediannya itu ada di sebelah kanan modus. Nah, ini yang normal adalah yang bertemu di satu titik tengah, yaitu min, median, modusnya bertemu di tengah. Selanjutnya ada uji kurtosis, yaitu untuk melihat berapa runcingkah data penelitian. Sini ada 3 jenis, yaitu platikurtik, mesokurtik, dan kleptokurtik. Data yang baik adalah yang tidak terlalu runcing, ya, seperti mesokurtik dan platikurtik. Uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu diambil dari uji dengan aplikasi SPSS, bisa dilihat di bagian bawah, yaitu asymptotic atau nilai signifikansi uji normalitas dua arah. Dilihat apakah dia di atas 0,05. Jika nilainya di atas 0,05 berarti data berdistribusi normal, seperti pada gambar ini. Selanjutnya, jenis uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas, diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Salah satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dalam varians antara residu dari satu pengamatan dan lainnya yang disebut homoskedasticity. Uji autokorelasi, yaitu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Secara sederhana, analisis regresi terdiri dari pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linier atau tidak. Tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi karena model biasanya dibangun atas dasar studi teoritis bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linier. Hubungan antara variabel yang secara teoritis tidak memiliki hubungan linier tidak dapat dianalisis dengan regresi linier, seperti masalah elastisitas. Uji asumsi klasik pada linier sederhana, yaitu data berskala interval atau rasio, dan ada uji linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik pada linier berganda, yaitu data berbentuk skala interval atau rasio,
uji linearitas, uji normalitas, uji heteroskedasitas, outlier, multikolinearitas, autokorelasi hanya untuk data time series atau runut waktu. Perbedaan uji asumsi klasik, linear, sederhana, dan berganda. Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi berganda. Pentingnya uji asumsi klasik, yaitu melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis, dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Kedua, meminimalisir penggunaan data yang tidak sesuai kriteria penelitian yang menggunakan ordinary least square. Ketiga, mencegah hasil penelitian menjadi bias. Terima kasih, cukup sekian materi untuk pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.